Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Oktaviana, NPM 0211222062. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi, mata kuliah Business Communication and Negotiation oleh dosen pengampu Ibu Yeti Husnul HSEMM. Apa sih komunikasi antar pribadi? Komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat maupun organisasi bisnis ataupun non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal penting dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu ada komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua itu menggunakan media tertentu, itu bisa menggunakan media telepon atau telepon seluler atau tatap muka face to face. Yang ketiga itu bahasa yang digunakan bersifat informal atau mudah difahami. Yang keempat itu tujuan yang ingin dicapai bersifat personal. Tujuan komunikasi antar pribadi, yang pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua itu berbagi pengalaman, yang ketiga itu melakukan kerjasama, yang keempat itu menceritakan kekecewaan atau kesalahan, yang kelima itu menumbuhkan simpati dan inovasi. Jadi tujuan kita berkomunikasi antar pribadi itu menyampaikan informasi satu sama lain, lalu berbagi pengalaman, terus melakukan kerjasama. Dengan adanya menyampaikan informasi dan berbagi pengalaman, itu kita bisa menumbuhkan simpati dan motivasi terhadap diri kita sendiri atau terhadap satu sama lain. Perbedaan komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi itu dengan pribadi, masalah pribadi, informal. Dan kalau surat itu tanpa kop surat, tanpa stempel, dan biasanya untuk surat keluarga. Komunikasi bisnis itu untuk kepentingan bisnis, keperluan bisnis, masalah bisnis. Terus suratnya juga dengan kop surat, dengan stempel, dan selayaknya surat bisnis itu formal. Apa sih kendala komunikasi antar pribadi? Kendala komunikasi antar pribadi itu ada dua. Yang satu itu bypassing. Bypassing itu pemaknaan yang berbeda. Jadi terkadang mempunyai makna yang berbeda. Dua itu kemampuan bahasa yang buruk. Jadinya bahasa yang digunakan itu kurang baik. Yang ketiga itu kemampuan mendengar yang buruk. Jadi kemampuan mendengarnya buruk mungkin karena jarak antara si pemateri dan yang mendengar itu terlalu berjauhan. Keempat itu gangguan emosional atau bisa disebut itu kayak kurang menerima masukan atau kritikan seperti itu. Terus rintangan fisik dan kondisi lingkungan, mungkin lingkungannya kurang kondusif. Di sini ada mendengarkan. Mendengarkan itu sebagai keahlian antar pribadi. Apa sih mendengarkan dengan aktif? Mendengarkan dengan aktif merupakan kegiatan mendengar yang dinamis dan memerlukan konsentrasi penuh dan utuh tanpa diinterupsi adanya gangguan dalam berkomunikasi. Mendengarkan secara aktif itu mendengarkan secara dinamis dan tidak fokus terhadap interupsi lain, jadi tidak fokus dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Syarat mendengarkan secara efektif itu yang pertama ada intensi, yang kedua memahami kata-kata, yang ketiga menguasai bahasa yang dipergunakan, yang keempat itu memahami arti ungkapan dan apa yang tersirat, yang kelima itu dapat membedakan fakta dan opini, yang keenam dapat memisahkan inti dan bunga pembicaraan, yang ketujuh mengingat inti pesan, yang kedelapan memberikan reaksi terhadap pesan. Jadi syarat kita mendengarkan secara efektif itu memahami kata-kata apa yang dibicarakan, terus menguasai bahasa yang dipergunakan, jadi kita mengerti arti apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut, terus membedakan apa itu fakta, apa itu opini, terus bisa memisahkan inti dan bunga pembicaraan. Jadi biasanya pembicara ini tidak selalu berbicara serius, kadang ada bunga pembicaraannya atau candaan sedikit agar tidak terlalu serius dalam pembicaraan tersebut gitu. Jadi kita juga dapat memisahkan di mana inti pesan tersebut atau informasi tersebut dan bunga pembicaraan. Terus memberikan reaksi terhadap pesan yang diberikan. Jadi kita tuh biasanya ada interaksi antara si pembicara dan yang mendengarkan. Skala tingkat penggunaan energi mendengarkan itu yang pertama mendengarkan, kedua mendengarkan untuk mengetahui informasi. Jadi kita mendengarkan untuk mengetahui informasi. Jadi apa sih informasi yang diberikan
Itu terus yang ketiga itu mendengarkan untuk mengingat isi pesan. Jadi setelah mengetahui apa informasi yang diberikan, kita mengingat isi pesan atau informasi tersebut. Terus yang keempat itu mendengarkan untuk menganalisis. Jadi setelah kita mengingat isi pesan atau informasi tersebut, kita menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. Lalu setelah mengalami tahap-tahap berikut, kita bisa mendengarkan dengan aktif atau empati. Apa sih perbedaan mendengar dan mendengarkan? Mendengarkan itu lebih sulit dibandingkan dengan mendengar. Kalau mendengar itu biasa kita cuma selewat saja, hanya mendengar gitu. Kalau mendengarkan itu seperti tadi, kita tuh fokus terhadap informasi apa yang diberikan oleh si pemateri tersebut, lalu menganalisis seperti itu. Terus mendengar hanyalah permulaan dari proses mendengarkan. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan itu, awalnya kita hanya mendengar, lalu kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Terus untuk mendengarkan dibutuhkan perhatian pendengar kepada suara yang didengar. Jadi untuk kita si para pendengar ini agar bisa mendengarkan dengan baik, itu jarak antara si pendengar dan si pembicara itu cukup gitu, tidak berjauhan, tidak kejauhan, supaya si pendengar ini bisa mendengar dengan baik. Sih hambatan mendengarkan itu ada dua. Yang pertama itu ada hambatan mental, terperangkap masalah lain itu di luar konteks pembicaraan. Jadi kita keluar daripada pembahasan yang dibicarakan oleh pembicara, jadi kita tidak fokus mendengarkan si pembicara tersebut. Terus harapan berbeda dengan isi pembicara itu, jadi apa yang dibicarakan itu berbeda dengan opini kita gitu, sikap tidak kondusif. Jadi biasanya itu karena lingkungan. Kalau misalnya kita lagi di kelas kan kayak gitu yang nggak kondusif kelas terkadang. Terus ingin ikut mengutarakan pendapat. Terus keletihan fisik dan kebiasaan mendengarkan yang jelek. Dua itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik itu suhu udara ruangan. Jadi biasanya kalau misalnya udaranya panas atau gimana, jadi kurang kondusif kita untuk mendengarkan. Terus gangguan suara, itu bisa berisik. Terus gerakan yang tidak diharapkan, dan jarak dari pembicara. Positif dari kebiasaan mendengarkan yang efektif itu yang pertama, pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Jadi ini sikap menghargai satu sama lain. Yang kedua, kinerja karyawan meningkat ketika pesan yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Jadi kalau misalnya kita mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara, itu juga kinerja karyawan kita meningkat. Terus yang ketiga itu feedback yang akurat akan berdampak positif pada prestasi kerja. Yang keempat itu manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dan penyampaian pesan. Jadi kalau misalnya kita mengerti apa yang disampaikan karena kita mendengarkan, itu juga kita terhindar dari kesalahpahaman dalam penyampaian. Kemampuan mendengarkan itu pertama peningkatan sikap mental. Terus yang kedua ada memupuk kebiasaan, misalnya mengatur posisi duduk, terus memberi kemudahan kepada pembicara untuk berbicara, terus memperhatikan pembicara dan mengabaikan gangguan kecil. Yang ketiga itu ada teknik mendengarkan yang efektif, itu mengingat dan mencatat pokok-pokok. Jadi kita mencatat pokok-pokok apa yang disampaikan oleh si pemateri, informasi dan inti dari pembicaraan tersebut. Terus mengantisipasi pokok pembicaraan selanjutnya atau aktif gitu, ada interaksi antara pembicara dan yang mendengarkan. Terus bersikap terbuka. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.